Baik anak-anak, untuk materi pertama kita yaitu meraih berkah dengan mawaris. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian mawaris, apa itu mawaris, dan merupakan suatu ilmu untuk menerapkan hukum Islam dalam pembagian warisan. Untuk poin A atau poin pertama, yaitu analisis dan evaluasi ketentuan waris dalam Islam. Suara Ibu jelas, Nak? Jelas, Bu. Jelas ya? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah, yang mana pada zaman jahiliyah hukum waris yang diberlakukan itu sangat mempengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam itu tidak adil. Untuk selanjutnya kita harus mengerti dulu apa itu pengertian ilmu mawaris dalam Islam. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah. Pengertian mawaris sendiri dalam bahasa Arab adalah warisan dalam bahasa Arab disebut sebagai al-miras, yaitu merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa, yarisu, irsan atau mirasan, yang mana artinya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. Sedangkan menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup ya, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Kemudian kita akan memasuki tentang dasar-dasar hukum waris. Yang merupakan dasar-dasar hukum waris itu pertama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, hukum waris tersebut itu kita ambil ya untuk hadis maupun dari Al-Quran, itu dari hadis Ibnu Mas'ud yang artinya Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Berarti di sini Al-Quran harus diajarkan, dan dalam Al-Quran tersebut ada ilmu faraid yang harus diajarkan juga kepada manusia. Maka sesungguhnya ini manusia yang akan mati. Berarti di sini artinya kita tidak kekal, kita akan mati. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita mempunyai warisan yang akan kita berikan kepada ahli waris. Dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberikan pemecahan masalah kepada mereka. Ibu jelaskan sebentar. Di hadis ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah memberikan kepada kita ilmu tentang mawaris atau tentang warisan, yang mana apabila ilmu tersebut tidak kita terapkan, bisa jadi dua orang menerima atau
mengalami selisih paham pada saat menerima warisan dari pewaris. Paham, Nak? Kira-kira. Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut. Untuk berikutnya, itu hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Itu nanti dibuka bukunya ada, nanti di rumah sambil Halaman berapa, Bu? halaman dari halaman 148 itu bisa itu Halaman berapa, woi? Halaman berapa, woi? 148. Paket kan, Bu? Iya, buku paketnya. Halaman 148. Untuk selanjutnya kita ikutin saja, Nak, karena di buku itu sudah ada panduannya tentang warisan. Ya, Nak, coba siapkan dulu. Tunggu, Bu. Iya, iya. Tunggu, Bu. Iya. Halaman berapa, Bu? 158. Iya ya, Bu? Dari 152 kita pembahasan pertama tadi dari 147. Terus kita lanjut, sekarang kita membahas tentang dasar-dasar hukum Islam sudah, tentang bagian 154. Nah, buka 154. 154 ya, Bu? Iya. Udah, Bu. Udah. Yang lain udah, Nah? Ya, Bu. Ya. 154 itu Udah. tentang Udah. tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia. Ada apa, Nah? Bisa Ibu lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, mulai dari pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ibu jelaskan untuk 3 komponen ini. Pewaris. Pewaris itu adalah orang yang memiliki harta atau uang yang akan diwariskan atau ditinggalkan atau dipindah tangankan kepada seseorang. Paham, Nak, tentang pewaris? Ya, Berarti Bu, paham. Kalau kita sekarang berarti orang tua kita itu pewaris, kita sebut sebagai pewaris. Kemudian harta warisan. Harta warisan berarti harta yang ditinggalkan orang tua kita untuk ahli waris. Berarti pewaris tadi itu orang tua kita atau orang yang meninggalkan harta atau memberikan harta. Harta warisan adalah harta atau uang, baik tanah atau rumah, itu yang akan diberikan kepada ahli waris. Kemudian ahli waris. Ahli waris adalah orang atau seseorang yang berhak menerima bagian dari harta yang diberikan pewaris. Jadi ketiganya berkaitan ya, Nak. Pewaris. Oke, Bu. Ya, waris, harta warisan, dan ahli waris. Ketiganya berkaitan. Kemudian kita lanjutkan dengan Woi, rasaku kalau kita nggak ngomong, speakernya matiin aja. Iya, kalau nggak ngomong, speakernya matiin aja nggak apa-apa, Nak, biar nggak berani Iya, Bu. suaranya. Sudah, Nak? Udah, Bu. Sudah, Nak?
Sekarang kita lihat tabel. Nah, ada tabel. Lihat tabel di bagian bawah, terus ada kelanjutannya di halaman 155. Ada, nak? Ada, Bu. Ya. Ada, Kita Bu. mulai dari bagian pertama. Bagian pertama itu tentang sebab seseorang bisa mendapatkan warisan. Ada? Ada. Iya. Pertama yaitu hubungan. Sebab hubungan di sini yaitu antara suami dan istri yang memiliki hubungan pernikahan. Sudah, nak? Ada, Bu. Ya. Nomor 1 kita lihat ada istri strip janda, ya kan, nak? Berarti kalau strip janda itu berarti yang meninggal dunia suaminya. Berarti istri tersebut bila tidak memiliki anak atau cucu, maka di 4 bagian. Dan apabila memiliki anak atau cucu, maka mendapatkan 1/8 bagian. Berarti kalau tidak punya anak atau cucu, bagiannya lebih banyak. Dan bila memiliki anak atau cucu, mendapatkan bagian yang lebih kecil, yaitu hanya 1/8. Coba sampai di sini, kira-kira bisa paham, nak? Paham, Bu. Ya. Untuk seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya dan dia tidak memiliki anak atau cucu, maka menerima bagian 1/4 dari harta warisan. Sedangkan kalau memiliki anak atau cucu, dia akan menerima 1/8 dari bagian warisan. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, ini apabila yang meninggal istri, berarti suami sekarang yang menjadi ahli waris. Bila tidak ada anak atau cucu, sama dengan poin pertama tadi ya, nak, tidak punya anak atau cucu, maka suami mendapatkan 1/2 bagian. Ada pertanyaan, kenapa tadi tempat suami 1/2 bagian? Karena hak istri lebih banyak, Bu, ketimbang hak suami. Salah, hak suami yang lebih banyak. Kau? Iya, betul tuh istri. Betul, ya muka oleh istri. Dan hak suami lebih besar. Jadi suami mendapatkan 2 bagian lebih banyak. Misalnya istri mendapatkan 10, berarti suami mendapatkan 20. Alasannya karena suami bakal menanggung-jawabi istri dan anak-anaknya, sementara istri bakal ditanggung-jawabi oleh suami. Kira-kira paham, nak? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Iya. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Kalau tidak ada anak atau ada Ngelek. Bu, ngelek. Jas muka on, Jas. Ngelek, weh. Ngelek kan? Iya, weh, saya pola weh selo lah. Muka. Muka. Halo. matikan ya. Coba kita masuk di yang pertama poin istri tadi sama yang kedua, yang pertama poin suami. Istri 1/4, suami 1/2. Berarti suami mendapatkan 2 kali bagian istri. Ini di sini bisa paham, nak? Paham, Paham Bu. saya, Bu. Paham, Bu. Iya. Iya. Bu, saya nggak paham, Bu. Coba ulangi, Bu. Ulang. Sambil baca. Masuk kita yang kedua. Bila ada anak atau cucu, suami mendapatkan 1/4, sementara tadi istri mendapatkan 1/8. Kita lanjut berikutnya. Pilih speaker kalian kalau nggak dipakai matiin aja biar nggak berdengung suaranya. Akhirnya kalau Iya. Oke. Engkau bagai air yang jernih. Udah nyanyi, Jas.
Oke, sok mari. Sekarang Aku lagi nyatat, weh, Glenn. Yang pikir aku nampak ini HP yang aku catat nih, udah HP aku kecil kentang, mana mencatat. udah Ngelek, Bu. Subhanallah. dia kalau bicara. Kita masuk tentang hubungan darah. Tadi hubungan Hubungan perkawinan, sekarang hubungan darah Mana? Mana sih? bisa dilakukan. Oh ini ya. Bisa dilanjutnya. Bisa, Bu. Bisa. Bu, kita lihat tabel yang kedua. Tabel yang kedua di PPT Ibu di PowerPoint-nya, tabel yang kedua itu ada tentang nasab atau hubungan darah. Ada nah? Kita Ada. lihat, kita masuk ke yang poin nomor 1. Anak perempuan. Anak perempuan. Enggak Iya, kelihatan. iya, anak perempuan. Iya. Iya. Sudah. Anak perempuan. Iya. Anak perempuan yang sendirian atau dia tidak punya saudara. Dia hanya sendiri. Ya. Tidak ada anak dan tidak ada cucu. Dia akan menerima 1/2. Loh. Itu kalau hubungan darah kan dia posisi sebagai anak. Tadi yang pertama kita hubungan perkawinan antara suami dan istri, pembagiannya yang dijelaskan tadi. Sekarang hubungan darah. Audio. Diam, bisa nggak diam? Wih, apa yang bisingan Apa itu, Oi? Apa itu? Allah Saripa bisa kali kau. Muka Kok mana? ngelek, aduh. Anak-anak, tolong nak speakernya boleh nak dimatikan dulu? Biar Ibu jelaskan sebentar. Aku udah mandi weh, mana speakernya? Matikan dulu nak speaker. Matikan dulu. Mati kalau speaker kalian. Ya mana weh? Muka. Iya. Mbak sudah apa-apa lewat itu Yusri, tolong matikan Wih, dulu. ada Pak Dek, weh, Glenn kan kayak gitu. Udah. Wih, Speaker Glenn. silakan ada Pak Dek, weh, Glenn. Semua masing-masing matikan speakernya. Udah, Bu. Udah. Udah Bu, tapi kok bisa ngomong? Woi. Udah. Berarti sekarang satu yang pertama tadi anak perempuan, yang kedua anak laki-laki. Yang kedua anak laki-laki atau asoba. Ya, Bu. Itu Udah, Bu. kalau dia sendirian. Ada apa itu? Bisa fokus. Lanjut, Bu. Nah, waktu kita cuma sedikit loh, cuma 30 menit. Sekarang kita udah berjalan berapa menit ini? Weh, Glenn, 25, Bu. 5 menit lagi. Udah 25 menit, iya. Udah 25 menit, nak. Sedikit lagi. 5 menit lagi, Bu. Lanjut aja, Bu. Ya, anak laki-laki atau asoba itu akan mendapatkan kalau dia sendiri atau bersama anak-anak, dia tetap akan mendapatkan 2 kali dari bagian anak perempuan. Ini yang pokoknya perlu dipahami anak ya. Kemudian ayah kandung itu mendapatkan sepertiga bagian, bila ada anak atau cucu mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian untuk ibu kandung, berarti ibu kandung dari pewaris juga dapat. Itu ibu kandung bila tidak ada anak atau cucu, dia akan mendapatkan 1/8. Bila ada anak atau cucu, tapi tidak ada saudara yang lain, kita akan mendapatkan 1/6. Bila tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak mempunyai saudara perempuan yang lain, dia akan mendapatkan 1/3 dari sisa yang diambil istri atau yang diambil suami. Gak ngerti ya, Bu. Betul, Bu. Memang
mempelajari tentang mawaris, kita harus waktunya lebih panjang, Nak. Tidak bisa sesingkat ini. Karena itu di situ ada, kita perlu penjelasan, ini anak kandung, ini anak tiri, ini anak angkat, itu semuanya mau kita bahas. Tapi karena waktu Zoom kita hanya 30 menit, Anak dapat, Bu. nah, jadi Ibu menjelaskannya hanya yang pokok-pokok saja, nanti pelan-pelan sambil dibaca di buku paketnya. Udah, untuk Iya, Bu, bagian yang betul, Bu. ketiga, itu saudara perempuan sekandung seayah ya, Nak ya. Itu kalau sendirian, tidak ada anak dan cucu, itu mendapatkan 1/2. 2 orang lebih atau mempunyai 2 saudara perempuan atau lebih itu mendapatkan 2/3. Tetap itu dari sisa, Nak, dari sisa yang telah diambil untuk istri atau untuk suami yang ditinggalkan pewaris. Yang ketujuh, apabila sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak atau tidak ada cucu itu dia akan mendapatkan asobah atau 2 kali dari jumlah yang diterima anak perempuan. Untuk ke-8, cucu atau keponakan ini juga mendapatkan, tapi dia menggantikan kedudukan orang tuanya. Apabila orang tuanya sudah tidak ada, maka cucu atau keponakan tersebut juga akan mendapatkan sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Anak-anak Ibu, nah, tutup nanti. Kelihatan Ibu lagi menguap itu. Untuk itu juga ada. Iya, Bu. Ngantuk saya, Bu. Di mana lagi, Bu? Jadi, untuk pembahasan tentang pewaris atau warisan, Ibu Diam, tutup weh. atau kita sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab seseorang memperoleh atau tidak memperoleh warisan. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu. Tapi untuk tugas nanti Ibu share di Ada grup tugas. WA saja ya, Nak ya. Untuk tugas kita masuk ke grup 12 RPR. Kenapa itu? Bu, Wih, kita belum suara ada gue, grup kan, Wih. Bu? Ya, kita udah ada grup. Nah, grup kita kebetulan sama Bu Halimah. Grup yang lama itu Ibu ada di dalam situ, Nah. Enggak, Bu, katanya harus buat grup sendiri-sendiri. Udah habis, Bu, waktunya, Bu. Iya, udah habis waktu kita. Jadi untuk pertemuan nanti kita lanjut lagi, Nak. Nanti kita share ke WA dia, nanti kita buka grup sendiri nanti ya. Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Gue jangan mati Assalamualaikum, dulu. Bu. Ibu yang nutup sebelum Assalamualaikum, Bu. Nah, Weh, ditutup dulu sama ya. Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.